Bab 271 tidak jauh dari menjadi ayah baginya. Untuk saat ini, Yunran tidak sanggup memanggilnya sebagai ayahnya. Tampaknya tidak tepat baginya untuk memanggil Suan Yuanyu dengan nama lengkapnya karena dia sudah lebih tua. Sama seperti Sweetie Cake, dia memanggilnya Yu untuk saat ini. Tentu saja, Suan Yuanyu senang dia telah mengubah alamatnya. Lagi pula, hanya ada perbedaan satu kata antara Yu tua dan ayah tua. Dia tidak jauh dari menjadi ayah baginya. Apa maksudmu kenapa? Apakah saya perlu memberi Mo Donglin alasan untuk melakukan sesuatu? Saya sudah cukup memberinya rasa hormat. Suan Yuanyu tidak pernah mengkhawatirkan pertanyaan ini dari awal hingga akhir. Yunran berkata, itu benar, tapi ini adalah benua timur. Kita tidak perlu berselisih dengan mereka. Lalu menurutmu apa yang harus aku katakan? Aku akan mendengarkanmu. Referensinya pada kami menyenangkan hati Suan Yuanyu. Putrinya telah memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Suan Yuanyu adalah seorang tiran di kerajaan Wuan. Siapapun yang berani mempertanyakan kata-katanya akan mendekati kematian. Namun, sikapnya di depan Yunran tidak berbeda dengan sikap Mo Beiyuan terhadap Little Sweetie Cake. Dia hanya menyayanginya. Yunran mengatur kata-katanya dan berkata, jika saatnya tiba, katakan saja kamu membalas dendam untuk kami. Bagaimanapun, kami sudah menaruh dendam pada kediaman Perdana Menteri. Serahkan sisanya padaku. Yunran tidak mau repot-repot mengarang alasan yang mewah. Mereka turun dari kereta di luar gerbang istana. Yunran membawa kue manis kecil. Ini bukan pertama kalinya Pak kecil itu memasuki istana. Dia dengan patuh berbaring di pelukan ibunya dan tidak lagi penasaran dengan istana. Mo Beiyuan dan Suan Yuanyu berjalan di belakang di kedua sisi. Kue manis kecil, apakah kamu ingin manisan Houghton? Kue manis kecil, apakah kamu ingin bermain Flying High? Kue manis kecil, apakah kamu lelah? Sepanjang jalan, Suan Yuanyu menggoda si paket kecil. Namun, Pak kecil itu terbaring lesu. Yunran, kenapa Sweetie Cake mengabaikanku? Apakah dia tidak menyukaiku lagi? Yunran ingin bertanya padanya seberapa lelahnya si pengepak itu karena dia tidak mengambil satu langkah pun dari awal hingga akhir. Lagi pula, apakah dia tidak tahu kalau bayi kecil itu akan mengantuk? Sekarang dia istirahat makan siang. Dia hanya mengantuk. Jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimana seharusnya tanggapan seorang gadis kecil yang sudah tertidur? Mendengar dari Yunran bahwa Sweetie Cake hanya mengantuk, Suan Yuanyu menghela nafas lega. Untung saja cucunya yang berharga baik-baik saja. Ketika mereka tiba di luar aula, Kasim di luar berteriak sekuat tenaga. Kaisar Wuan, Raja Yuan telah tiba. Pekrat yang berbaring di bahu Yunran terkejut dengan suaranya yang tajam dan memekakkan telinga. Mata besarnya, yang baru saja tertutup, terbuka kembali. Dia mengerutkan bibirnya dan air mata mengalir di matanya. Yunran menepuk punggungnya dengan lembut beberapa kali untuk menghiburnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut, kue manis. Di sisi lain, Suan Yuanyu sepertinya akan melawan Kasim itu sampai mati. Siapa yang memintamu berteriak sekeras itu? Apakah Tuanmu tuli? Mo Beiyuan tidak berbicara, tetapi cara dia memandang Kasim itu juga dipenuhi dengan ketidaksenangan dan niat membunuh. Kasim itu panik. Dia tidak tahu apa yang terjadi sehingga dia menyinggung kedua leluhur ini. Saat Yunran membujuk si Pekrat, dia memberi isyarat dengan matanya bahwa dia baik-baik saja. Dia ingin mereka berdua tidak terlalu cemas. Setelah memasuki aula, Yunran melihat Kaisar Benua Timur yang berpakaian indah di atas tahta naga. Kaisar perlahan berkata, mengapa Kaisar Wuan datang ke Benua Timur untuk tinggal di Istana Yuan? Suan Yuanyu meliriknya dan berkata dengan suara kesal, pelankan suaramu. Jangan ganggu tidur si Pekrat. Yunran terdiam. Bab 272 Kapan aku berteman dengannya? Sebelum mereka tiba, Mo Donglin sudah lama berpikir tentang bagaimana dia harus berbicara untuk menunjukkan otoritasnya sebagai penguasa benua timur dan menekan Suan Yuanyu. Namun, dia tidak akan berselisih dengannya dan menyebabkan kedua negara bertengkar. Tanpa diduga, Suan Yuanyu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bahkan memarahinya dan memintanya untuk merendahkan suaranya. Ini adalah istana di benua timur. Dia adalah kaisar benua timur, namun seseorang berani memberinya perintah di wilayahnya. Wajah Mo Donglin berubah menjadi hijau. Apa maksud Kaisar Wuan?
Apakah kamu lupa bahwa ini adalah kota Kekaisaran Benua Timur, Istana Kekaisaran Benua Timur? Suan Yuanyu meliriknya dengan acuh tak acuh. Jadi, apakah Kaisar Wuan meremehkan Benua Timur, atau dia meremehkanku, Kaisar Benua Timur? Mo Donglin mengertakkan gigi dan bertanya. Suan Yuanyu mencibir dan tidak memiliki kesabaran untuk berdebat dengannya. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Hentikan omong kosong itu. Little Sweetie Cake lelah dan ingin kembali tidur. Yun Ran tahu bahwa Suan Yuanyu tidak sengaja menggunakan kata-kata ini untuk membuat Kaisar Benua Timur tidak nyaman. Dia benar-benar menyayangi Sweetie Cake dan merasa bahwa omong kosong Kaisar Benua Timur telah menunda tidur siang Pak kecil itu. Itu berasal dari kecintaan kakeknya terhadap cucunya yang berharga. Namun, di mata orang lain, Suan Yuanyu adalah seorang tiran yang meremehkan semua orang dan sangat sombong. Hanya dengan 2 kalimat pendek, dia menekan Kaisar Benua Timur. Sikap Mo Donglin yang mengesankan sebagai penguasa suatu negara tidak ada artinya di hadapan Suan Yuanyu. Dia hanya bisa melihat orang lain yang berdiri di aula, Mo Beiyuan. Saudaraku, kapan kamu berteman dengan Kaisar Wuan? Sebelum Mo Beiyuan dapat menjawab, Suan Yuanyu adalah orang pertama yang merasa tidak bahagia. Tunggu, kapan aku berteman dengannya? Siapa yang begitu buta dan suka bergosip? Ekspresi Suan Yuanyu sangat menghina. Seolah-olah dia akan marah pada siapapun yang mengatakan bahwa dia berhubungan baik dengan Mo Beiyuan. Kini giliran Mo Donglin yang tercengang. Hubungan keduanya tidak baik. Mengapa Suan Yuanyu membawa anak Mo Beiyuan ke kediaman Perdana Menteri? Menteri Yun, ceritakan padaku apa yang terjadi di Istana Perdana Menteri kemarin. Yun Ziyuan telah menahan kata-katanya selama ini. Sekarang dia akhirnya bisa berbicara, suaranya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Kemarin, Kaisar Wuan membawa putri muda Raja Yuan ke rumahku. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Kaisar Wuan membunuh putraku di bawah instruksi putri muda dan mempermalukan putriku dan kami. Saya mohon Yang Mulia mencari keadilan bagi saya. Yun Ziyuan tahu bahwa dia tidak bisa membalas dendam sama sekali pada Suan Yuanyu. Kalau begitu, dia akan membiarkan Mo Beiyuan dan kecil dari keluarga Yun Ran membayar nyawa putranya. Kalau tidak, akan sulit meredakan kebencian di hatinya. Ini juga merupakan niat Kaisar. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghukum Raja Yuan karena tidak mendisiplinkan anaknya dengan baik. Ketika Suan Yuanyu mendengar bahwa mereka sebenarnya ada di sini untuk Sweetie Cake, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Bis, kamu bahkan ingin menjebak seorang gadis berusia 3,5 tahun. Kamu benar-benar sampah. Melihat Suan Yuanyu menjadi marah dan menyerang Yun Ziyuan, Yun Ran akhirnya mengerti mengapa Suan Yuanyu disebut sebagai tiran nomor 1 oleh warga 5 negara. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apa yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri? Apa yang kamu dengar dengan telingamu sendiri? Jika kamu benar, aku akan mengampunimu. Jika Anda salah, lupakan mata dan telinga Anda. Suara Suan Yuanyu menusuk tulang dan matanya dipenuhi kebencian. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari pria lembut yang baru saja membujuk Sweetie Cake di kereta. Mungkin inilah sisi sebenarnya yang dimiliki oleh tiran nomor 1 di 5 negara. Bab 273 naik ke kepala sang tiran besar untuk bersenang-senang. Yun Ziyuan merasa sulit bernapas. Wajahnya berubah menjadi hijau. Ketika dia bertemu dengan tatapan dingin dan mematikan Suan Yuanyu, tubuhnya tanpa sadar bergetar. Suan Yuanyu mengangkat tangannya dan meninju matanya. Cincin di jarinya mengenai bola mata kirinya. Darah segera mengalir keluar. Yun Ziyuan sangat kesakitan hingga dia menjadi gila. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Dia tahu bahwa Suan Yuanyu memperingatkannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang salah. Dan matanya mungkin sudah buta. Di satu sisi ada putranya yang sudah meninggal, dan di sisi lain ada sisa mata dan telinganya. Pada akhirnya, Yun Ziyuan membuat keputusan di dalam hatinya. Saya membuat kesalahan. Apakah ini ada hubungannya dengan kue manis? Tidak apa-apa. Bertahun-tahun, setelah Suan Yuanyu duduk di posisi itu, dia merasa terlalu kecil baginya untuk menghukum seseorang secara pribadi. Ayah dan anak dari keluarga Yun ini termasuk di antara sedikit orang yang bisa langsung memancing kemarahannya. Baiklah, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu lihat dan dengar kemarin? Kemarin, anak saya mabuk dan menyinggung Kaisar Wuan.
Bukan karena Yun Ziyuan tidak ingin membalaskan dendam putranya, tapi Suan Yuan Yu seperti orang gila. Orang gila yang tidak mampu dia sakiti. Dia tidak bisa menghancurkan seluruh keluarga Yun demi putranya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Suan Yuan Yu tidak membunuhnya karena akar spiritual Baiwan. Dari awal sampai akhir, Suan Yuan Yu tidak berniat melepaskannya. Dalam hati Suan Yuan Yu, fakta bahwa Yun Ziyuan telah memenjarakan Baiwan sudah cukup baginya untuk menghancurkan seluruh keluarga Yun. Yun Ran merasa dia telah mengatakan banyak hal di dalam kereta dengan sia-sia. Sekarang, Suan Yuan Yu langsung mengambil tindakan dan mengintimidasi Yun Ziyuan agar mengubah kata-katanya. Bahkan alasan dia membunuh Yun Hai adalah karena Yun Hai mabuk dan menyinggung perasaannya. Saat ini, Pak kecil itu baru saja bangun dari tidur siangnya. Dia keluar dari keadaan setengah sadarnya dan melihat sekeliling dengan mata hitam besarnya. Kemudian, dia berseru dengan suara kekanak-kanakan, "Ikan, ikan tua, ikan tua." Pak Pekrat menyadari bahwa dia hampir terpeleset. Dia buru-buru mengangkat tangan kecilnya yang gemuk untuk menutupi mulutnya dan menatap dengan matanya yang besar seperti anggur hitam. Yun Ran juga terhibur dengan tindakan kecilnya. Bola sekecil itu harus bekerja sama dengan mereka untuk bertindak di luar. Sangat sulit baginya untuk mengingat agar tidak menggunakan alamat yang salah. Semua orang melihat Tiran, yang dipenuhi permusuhan beberapa saat yang lalu, melepaskan cincin berdarah dari jarinya dan menyeka darah di jarinya dengan sapu tangan. Baru kemudian dia berbalik dan mengambil paket itu dari pelukan Yunran. Pak Pekrat sudah benar-benar bangun dan bersemangat lagi. Dia naik ke bahu Suan Yuan Yu. "Apakah Sweetie Cake sudah bangun? Apakah kamu ingin tidur lebih lama?" Sweetie Cake tidak mau tidur lagi. "Aku sudah bangun." Pak kecil gemuk itu duduk di bahu Tiran itu dan memainkan rambutnya. Namun, pada saat ini, wajah Tiran itu benar-benar menampakkan senyuman yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Senyuman itu mengejutkan semua orang di aula. Pak kecil ini sungguh berani. Dia benar-benar naik ke kepala Tiran untuk bersenang-senang. "Ikan tua, apa yang kamu lakukan?" Pak Pengepak tidak melihat tindakan Suan Yuan Yu dengan jelas sekarang. Saat ini, dia berkedip dan melihat ke arah Yun Ziyuan. Itu telur jelek yang besar. Mengapa telur besar yang jelek ada di sini?" Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan menunjuk ke arah Yun Ziyuan. "Telur besar yang jahat menindas ikan tua. Sweetie Cake akan menghajarmu." Setiap orang yang baru saja menyaksikan kekerasan Suan Yuan Yu terhadap Yun Xiang tidak bisa berkata-kata. Bab 274 Apakah aku perlu cemburu padamu? Setiap orang yang baru saja menyaksikan kekerasan Suan Yuan Yu terhadap Perdana Menteri Yun tidak bisa berkata-kata. Pak kecil itu mungkin tidak melihat penampilan menakutkan sang Tiran ketika dia melakukan kekerasan. Itu sebabnya dia tertipu oleh wajah lembut Tiran itu. Yang terpenting, Tiran besar ini tidak tahu malu. Dia benar-benar mengangkat lengannya di depan Pak kecil itu dan mengeluh bahwa tangannya sakit, meminta Pak kecil itu untuk meniupnya. "Ayo, telur besar yang jelek itu baru saja mengenai tanganku dengan kepalanya. Jariku sakit." Kalau begitu Sweetie Cake bisa meledakkan ikan tua. Tidak akan sakit lagi. Little Sweetie Cake tidak memahami teori medis yang dipelajari Bun. Dalam pemahamannya, meniup luka memang bisa menghilangkan rasa sakitnya. "Baiklah, tiuplah untukku." Saat Pak kecil itu berbicara, dia menggembungkan pipi merah mudanya dan menghembuskan napas dengan serius ke tangan Suan Yuan Yu. Bola kecil yang lembut itu seperti bola ketan putih. Dia seolah mampu memasuki hati seseorang dan mengeluarkan aroma manis susu. Suan Yuan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ke arah Mo Bei Yuan. Sudut bibir Mo Bei Yuan melengkung dingin saat dia mencibir. "Jika tanganmu sakit, carilah dokter. Jangan tunda pengobatannya, jangan sampai menjadi serius dan Anda harus menghentikannya." "Kau cemburu." Keduanya bertukar pandang dan terus berbicara. Mo Bei Yuan terkekeh. "Apakah aku perlu iri padamu? Sweetie Cake, ayo, ayah akan menggendongmu dan bermain denganmu." Yun Ran terdiam. Mungkinkah tindakan mereka lebih kekanak-kanakan lagi? Sekarang, mereka benar-benar berjuang untuk mendapatkan bantuan dari Pak kecil. Untungnya, Little Sweetie Cake memiliki ingatan yang baik dan ingat bahwa ayahnya terluka. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan patuh dan menjawab dengan suara seperti susu, "Ayah tidak bisa membawa Sweetie Cake karena ayah terluka."
Kamu hanya bisa membawa sweetie cake dan terbang tinggi ketika ayah sudah pulih. Yun Ran juga berbicara untuk menghentikannya bermain-main. Mo Beiyuan. Yun Ziyuan, sampah tak berguna, telah mengubah kata-katanya setelah diintimidasi oleh Suan Yuan Yu. Mo Donglin awalnya tidak senang karena dia telah merusak acaranya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Mo Beiyuan benar-benar terluka dan bahkan tidak dapat mengandung seorang anak, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Apakah saudara laki-lakiku terluka? Kapan ini terjadi? Apakah cederanya serius? Ini tidak serius. Mo Beiyuan mengerutkan kening dan menjawab. Baginya, selama dia tidak meninggal, lukanya tidak serius. Namun, Kaisar tidak menyerah. Dia tampak sangat khawatir. Karena kalian semua ada di istana, biarkan tabib istana memeriksamu dengan baik. Tidak, lenganku hanya terkilir. Ini adalah apa yang dia gunakan untuk membujuk pak kecil itu sebelumnya. Pada saat ini, itu sudah cukup untuk menyingkirkan Kaisar. Hanya lengan yang terkilir. Kaisar awalnya berpikir bahwa dia bisa mengambil nyawanya saat dia tidak sehat, tetapi dia tidak menyangka lengannya hanya terkilir, menyebabkan dia bahagia tanpa alasan. Namun, pemikiran untuk menyingkirkan Mo Beiyuan di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Tindakan Suan Yuan Yu aneh dan tidak dapat diprediksi. Di permukaan, dia tampak seperti benar-benar tidak cocok dengan Mo Beiyuan, tapi dia menyayangi bayi kecil di Yuan Mansion. Bayi kecil itu cukup menyenangkan, tetapi Suan Yuan Yu, Tiran Wuan, tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk mendukungnya. Kaisar benar-benar tidak dapat memahami alasan di balik ini. Dia hanya bisa mengirim sejumlah besar mata-mata untuk menyelidikinya. Namun, mereka tidak dapat mengetahui mengapa Suan Yuan Yu begitu menyayangi pak kecil itu. Sebaliknya, mereka mengetahui bahwa dia telah mengirim ribuan penjaga rahasia ke istana Yuan untuk melindungi kedua anak kecil itu. Bab 275. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Yuan Mansion dijaga ketat sejak awal. Tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, mereka akan dibunuh. Sekarang, dengan Suan Yuan Yu dan ribuan penjaga rahasia berdarah besi, belum lagi para pembunuh, bahkan seekor burung pipit pun mungkin tidak bisa terbang. Lebih sulit daripada naik ke surga untuk memasuki rumah Yuan untuk membunuh Mo Beiyuan. Mo Donglin bermimpi Mo Beiyuan merebut tahtanya beberapa hari ini, dia dan garis keturunannya mati secara tragis di tangan Mo Beiyuan dalam mimpi itu. Lahirnya mimpi buruk membuat Mo Donglin tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Dia menyesal tidak membunuh Mo Beiyuan seperti dia membunuh saudara-saudaranya yang lain ketika dia masih muda. Saat itu, dia mengira Mo Beiyuan dilahirkan dengan murid yang berbeda dan dikenal sebagai pembawa kutukan jahat. Dia berasumsi Mo Beiyuan tidak bisa mencapai banyak hal di usia semuda itu. Terlebih lagi, nasib kutukan itu mungkin tidak meninggalkan garis keturunan. Mo Beiyuan tidak mungkin menimbulkan ancaman apapun terhadap tahtanya. Siapa yang tahu bahwa Mo Beiyuan akan menjadi semakin kuat selama bertahun-tahun dan bahkan membentuk faksi kuatnya sendiri, 12 divisi Yuan Manor. Yang benar-benar membuat Mo Donglin panik adalah nasib Mo Beiyuan sebagai pembawa kutukan telah hancur dan dia memiliki garis keturunan sendiri. Dengan cara ini, setelah Mo Beiyuan merebut tahta, dia juga akan memiliki ahli waris yang mewarisi tahtanya. Apakah tidak ada seorang pun di 5 negara ini yang dapat membantu saya menyelesaikan masalah saya? Apakah tidak ada orang yang bisa menangani Mo Beiyuan? Saat Kaisar mengkhawatirkan masalah ini, Kepala Kasim, Chang Gui, menawarkan sebuah rencana. Yang mulia, mengapa Anda tidak mengirim seseorang untuk menemukan dewa itu dari 20 tahun yang lalu? Saat itu, dewa itu dapat membantu Anda menyelesaikan masalah keluarga Bai. Hari ini, dia juga dapat membantu Anda menyelesaikan masalah saat ini. Ekspresi Mo Donglin membeku. Sekarang, kami hanya bisa meminta tuan itu keluar dari pengasingan. Pergi dan pilih sekelompok pelayan istana kecil yang bersih dan cantik. Ambil suratku dan bantu aku meminta guru itu keluar dari pengasingan. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Hanya Chang Gui, seorang pelayan tua yang telah melayani Kaisar selama bertahun-tahun, yang mengetahui rahasia Kaisar dari 20 tahun yang lalu. Tanda pisah tanda hubung. Ketika Yun Ran kembali dari istana, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke halaman Bai Wan dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi agar dia tidak khawatir. Masalah dengan kediaman Perdana Menteri telah diselesaikan. Jangan khawatir lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Bai Wan menatapnya lalu ke arah Suan Yuan Yu,
yang berada di belakang Yunran. Apakah dia baik-baik saja juga? Ketika Suan Yuanyu melihatnya menatapnya, dia tersenyum padanya. Senyuman itu sama sekali tidak palsu. Itu hangat dan murni. Wan Wan, apakah kamu mengkhawatirkanku? Bai Wan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia bukan lagi wanita muda yang pertama kali jatuh cinta 20 tahun lalu. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami terlalu banyak hal. Tubuh dan pikirannya sudah berlubang. Ekspresinya begitu kaku hingga dia lupa bagaimana cara tersenyum. Oleh karena itu, Bai Wan memilih untuk menghindari senyum cerah dan bersih Suan Yuanyu. Suan Yuanyu tidak bodoh. Dia bukan lagi anak muda seperti sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa Bai Wan telah menghindari perasaannya sejak awal. Yang paling banyak dia tulis di kertas itu adalah bahwa bisnisnya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, mereka telah menyelesaikan upacara pernikahannya. Dia adalah wanita yang dia, Suan Yuanyu, telah cintai. Dia telah mencarinya selama lebih dari 20 tahun sebelum dia menemukannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Wan Wan, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja, tapi kamu harus tetap di sisiku. Kamu tidak boleh berpikir untuk meninggalkanku seumur hidupmu. Yunran mundur diam-diam agar tidak mengganggu pembicaraan mereka. Bab 276 merobek apapun yang dia tulis. Yunran merasa meskipun dia adalah putri mereka, dia tidak boleh ikut campur dalam masalah antara Suan Yuanyu dan Bai Wan. Bagaimanapun, itulah hubungan mereka berdua. Namun, terlepas dari reputasi Suan Yuanyu sebagai seorang tiran, memang jarang sekali Suan Yuanyu tidak terlibat dengan wanita lain karena ia telah menunggu Bai Wan selama 20 tahun. Terlebih lagi, dia bukanlah manusia biasa, melainkan penguasa suatu negara. Dia akan memiliki kesempatan untuk memiliki lebih banyak wanita cantik. Memikirkan tentang harem ratusan wanita di benua timur, Yunran segera merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan merinding di lengannya. Salah satunya adalah tipe penyembah yang langka, sementara yang lainnya adalah yang hanya tahu cara berpikir dengan tubuh bagian bawah. Mereka berdua adalah kaisar, tetapi perbedaannya sangat besar. Kulit Bai Wan jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi dia tahu bahwa dia masih sangat jelek. Dia memiliki kepala botak, penampilan kurus, dan seluruh tubuhnya berlumuran salep hijau. Kebanyakan orang tidak ingin melihatnya. Oleh karena itu, apakah penglihatan Suan Yuanyu buruk? Dia masih bisa berkata manis saat dihadapkan pada penampilan jeleknya. Bai Wan menyatukan sudut bibirnya. Dia tidak berdaya melawannya. Dia menulis di kertas itu, dengan statusmu saat ini, kamu dapat memiliki wanita manapun yang kamu inginkan. Mengapa Anda harus terus mengganggu orang seperti saya? Suan Yuanyu, jangan konyol. Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah lama melupakan hubunganku sebelumnya denganmu. Bai Wan tahu bahwa dengan salep Yunran, dia mungkin bisa memulihkan penampilan sebelumnya. Tapi jadi apa? Bahkan jika dia memiliki wajah seperti itu sebelumnya, itu tidak dapat mengubah hatinya yang sudah mati. Dia adalah Kaisar Wuan, dan dia adalah putri yatim piatu dari keluarga Bai. Dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya. Dia ingin menyelidiki kasus keluarga Bai. Dia ingin menemukan anggota keluarga Bai yang diasingkan di penjara terpencil di pulau terpencil. Dia tidak punya waktu untuk memperbarui hubungan mereka. Suan Yuanyu menekankan jari rampingnya di antara alisnya seolah dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengambil kertas yang baru saja ditulisnya. Dia merobeknya menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya ke udara. Dia menatapnya dengan tatapan gelap. Wan Wan, apa yang kamu tulis? Aku tidak melihatnya dengan jelas. Bai Wan menggertakkan giginya di bibirnya. Dia tidak menyangka pria dewasa seperti dia akan tetap bersikap tanpa malu di hadapannya. Penampilan jahat itu sepertinya memberitahunya bahwa dia akan menangis sebanyak yang dia tulis. Maka percuma dia terus menulis. Suan Yuanyu mengangkat tangannya dan mengusap bibirnya ke bibirnya dengan penuh kasih sayang. Matanya dipenuhi kegilaan yang tertahan, dan suaranya sangat serak. Wan Wan, jangan gigit aku. Hatiku sakit saat melihatnya. Bai Wan sedikit mengernyit. Masalah keluarga Bai sudah cukup sulit. Sekarang, ada juga pria ini, yang tidak bisa diusir bagaimanapun caranya. Pada periode waktu berikutnya, tidak ada pergerakan dari Kaisar atau keluarga Yun.
Ketika Yunran melihat pak kecilnya bermain petak umpet dengan binatang suci di halaman sepanjang hari, dia merasa telah melupakan sesuatu. Setelah berpikir lama, dia teringat bahwa kedua paket kecilnya sudah lama tidak masuk akademi. Akademi ini sungguh berlebihan. Kedua pengepak kecil itu sudah lama tidak pergi, tapi sebenarnya mereka tidak mengirim siapapun ke kediaman untuk bertanya. Dia terlalu sibuk sebelumnya dan lupa tentang kedua anaknya yang pergi ke sekolah. Sebagai seorang ayah, Mo Beiyuan juga seorang yang berhati besar. Dia sebenarnya sudah lupa tentang kedua anaknya yang bersekolah. Bab 277 kenakan satu di setiap jari. Yunran berencana mengirim kedua anaknya ke akademi keesokan harinya. Suan Yuanyu datang pagi-pagi sekali untuk berbelanja sweetie cake, tapi Yunran menolaknya. Tidak, dia harus pergi ke sekolah. Dia tidak bisa pergi bersamamu. Sekolah. Berapa umur kue manis? Dia baru berusia 3,5 tahun. Dia masih sangat muda. Bagaimana kamu tega membiarkan dia pergi ke tempat berbahaya seperti akademi sendirian? Suan Yuanyu tidak menyangka Yunran bersedia menyekolahkan sayang kecil. Dia segera menyatakan ketidaksetujuannya. Yunran terhibur dengan reaksinya. Itu adalah akademi. Bagaimana itu bisa menjadi tempat yang berbahaya? Namun, Suan Yuanyu menasihatinya dengan serius agar segera menyerah dalam mengirim kue manis kecil ke akademi. Bagaimana tidak berbahaya? Bagaimana jika dia terjatuh saat berjalan? Ada berbagai macam anak di akademi ini. Bagaimana jika salah satu dari mereka iri dengan ketampanan sweetie cake dan sengaja menindasnya? Bukankah sayangku akan diintimidasi? Terlebih lagi, penjaga akademi pasti sangat miskin. Bagaimana jika ada orang jahat yang ingin mencuri sweetie cake? Kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Yunran terdiam. Mo Beiyuan sangat menyayangi Pekrat saat itu, tetapi ketika dia masuk sekolah, dia tidak segugup Suan Yuanyu. Di mata Suan Yuanyu, akademi itu bukanlah akademi, melainkan kolam naga dan sarang harimau. Dan sweetie cake-nya bukanlah boneka kecil. Dia adalah boneka porselen kecil. Akan sangat buruk jika dia terjatuh. Saat Yunran memilah perlengkapan sekolah untuk anak-anak, dia menghibur seorang kakek yang terlalu gugup. Umurnya hampir 4 tahun. Jika dia jatuh, dia akan bangun sendiri. Anda terlalu khawatir tentang anak-anak lain yang iri padanya dan menindasnya. Dia memiliki akar spiritual tingkat surga super dan budidaya tingkat Sein. Secara teori, selain Mo Beiyuan, tidak ada seorang pun di 5 negara yang bisa menyentuhnya. Selain itu, dengan adanya Bun, adik perempuan gila yang menyayanginya, apakah menurut Anda Bun akan membiarkan orang lain menyentuh sweetie cake di bawah hidungnya? Pada akhirnya, memang tidak ada penjaga di akademi, tapi para elit dari Yuan Mansion telah diatur. Aku juga akan tinggal di akademi dan pulang bersama mereka sepulang sekolah. Meskipun Yunran menjawabnya satu persatu, Suan Yuanyu masih khawatir untuk mengirimkan bola ketan kecil itu ke akademi. Apa yang ingin dipelajari oleh cucu perempuan saya yang berharga? Musik, catur, kaligrafi, lukisan, puisi, lagu, menunggang kuda, dan memanah. Saya hanya akan mempekerjakan beberapa orang untuk mengajarinya. Mengapa dia harus pergi ke akademi manapun? Yunran memasukkan buku, kuas, tinta, kue kering, dan buah-buahan ke dalam cincin penyimpanannya dan bersiap mengirim 2 orang paket kecil itu ke akademi. Little Sweetie Cake berbaring di samping dan menatap cincin penyimpanannya dengan mata hitam besarnya. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu dan iri hati. Cincin ibu sangat indah. Itu bisa membuat banyak hal hilang. Sweetie Cake juga menginginkan cincin yang indah. Yunran tidak menyangka pak kecil itu penasaran dengan cincin penyimpanan itu. Secara logika, dengan pengembangan kekuatan spiritual, seseorang dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan cincin penyimpanan. Tapi pak kecilnya masih terlalu muda. Tubuh kecilnya masih terus berkembang, dan Yunran tidak dapat menemukan cincin penyimpanan kecil yang cocok untuk dia pakai untuk sementara waktu. Ini karena tidak ada anak berusia 3 tahun di seluruh benua yang telah membangkitkan akar spiritual dan memiliki pengembangan spiritual seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada master persenjataan yang mampu menempa cincin penyimpanan untuk seorang anak kecil. Yunran tidak berpikir ke arah itu. Lagi pula, Pak Rat biasanya tetap berada di sisinya dan tidak perlu mengemas apapun. Saat Sweetie Cake sudah besar nanti, aku akan membelikanmu cincin ini yang bisa menghilangkan segalanya. Namun,
Suanyuan Yu segera mengerti apa maksud paket kecil itu. Bukankah cucunya yang berharga hanya menginginkan cincin penyimpanan? Apa yang sulit dari hal itu? Dia harus memenuhi permintaannya. Bukankah itu hanya cincin penyimpanan? Aku akan mencarikannya untukmu. Aku akan mencarikan 10 untukmu. Sweetie cake kami akan memakai satu di setiap jari. Bab 278 Roh Jahat Kecil yang Membunuh. Yun Ran terdiam. Bukannya dia tidak ingin menolak niat baik Suanyuan Yu, tapi meskipun dia menolaknya, itu tidak akan mempengaruhi rasa sayang Suanyuan Yu pada Sweetie Cake. Ketika Yun Ran mengirim 2 orang paket kecil itu ke akademi, Suanyuan Yu bersikeras untuk mengikutinya. Ia mengatakan ingin melihat bagaimana kondisi akademi tersebut. Jika tidak berhasil, dia akan pindah sekolah ke Sweetie Cake dan Bun. Jika tidak berhasil, dia akan membangun akademi untuk mereka berdua. Yun Ran terdiam. Begitu dia tiba di pintu masuk akademi, Suanyuan Yu mulai mengambil sesuatu. Mengapa ada begitu banyak tangga batu di pintu masuk akademi? Sangat berbahaya untuk naik dan turun. Saya akan meminta seseorang untuk mengetuk tangga batu ini dan mengisi jalan. Di masa depan, saya akan mengemudikan kereta langsung ke pintu masuk akademi sehingga kedua pak kecil itu tidak perlu berjalan jauh. Yun Ran terdiam. Mengapa sekolah akademi ini begitu besar? Bukankah bangku yang diduduki Bun dan Sweetie Cake terlalu tinggi? Kenapa tidak ada bantalnya? Bisakah pantat kecil mereka tahan jika mereka duduk di sini terlalu lama? Apa yang ingin dicapai guru ini dengan berbicara dan memukul-mukul dengan tongkat patah di tangannya? Yun Ran sangat takut dia akan terburu-buru masuk dengan tidak senang dan memukuli para guru di akademi. Dia segera menariknya menjauh dari sekolah. Jangan ganggu kelas mereka. Sudah lama sejak kedua pak kecil itu datang ke kelas. Terakhir kali adalah sebelum jamuan makan istana, saat itulah Mo Bei Yuan dikenali oleh anak-anak lain di sekolah. Saat ini, terlihat jelas bahwa anak-anak lain masih takut pada kedua anak tersebut. Terlebih lagi, berita tentang kediaman Perdana Menteri telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Benua Timur dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Yun Ziyuan kemudian mengakui di aula utama bahwa putranya mabuk dan menimbulkan masalah, faktanya Kaisar Wuan membawa Tuan Muda Istana Yuan ke rumah Perdana Menteri dan membunuh putra Yun Ziyuan. Desas-desus, jika disampaikan dari mulut satu orang ke mulut orang lain, dapat memutarbalikkan kebenaran. Apalagi disampaikan melalui mulut banyak orang. Saat berita menyebar, putri muda dari Istana Yuan telah membunuh Tuan Muda dari Istana Perdana Menteri. Akibatnya, orang tua dari anak-anak di sekolah tersebut menyuruh anak-anak mereka untuk menjauh dari putri muda Istana Yuan. Ini karena putri muda dari Istana Yuan sangat kejam di usia yang begitu muda. Dia adalah roh jahat kecil yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Little Sweetie Cake teringat kata-kata ibunya. Dia ingin berteman dengan semua orang di sekolah. Oleh karena itu, setelah gurunya pergi, dia mengeluarkan segenggam permen dari kantong kecilnya dan menyapa anak-anak lainnya dengan ramah. Apakah kalian ingin makan kue manis? Itu permen osmanthus yang enak. Namun, ketika anak-anak melihatnya, mereka semua menghindarinya seolah-olah mereka melihat hantu. Mo Yunian, pergilah. Kami tidak ingin memakan permenmu, iblis pembunuh. Ya, kamu adalah roh jahat kecil yang membunuh orang. Kami tidak ingin memakan permenmu. Pergilah. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak-anak dan tidak bisa menyembunyikan apapun. Mereka mengatakan apa yang ada di pikiran mereka dalam beberapa kalimat. Kue manis bukanlah iblis kecil, dan dia tidak membunuh siapapun. Pak Pekrat dengan senang hati datang untuk mentraktir semua orang permen, tapi dia tidak menyangka akan disebut roh jahat kecil. Tentu saja, dia merasa sangat sedih dan matanya menjadi merah. Bun melihat dia diintimidasi dan segera maju untuk melindunginya di belakangnya. Jika kamu memanggilnya roh jahat kecil lagi, percaya atau tidak, aku akan meracuni kalian semua dan membuatmu bisu. Meski usianya masih kecil, namun aura dan tatapan yang ditunjukkan Bun membuat kaget anak-anak yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya. Jangan menangis. Aku akan membawamu keluar untuk mencari ibumu. Bun tahu kalau ibu dan kakeknya belum pergi jauh, maka ia menggandeng tangan adiknya dan berjalan keluar sekolah. Bab 279 Perkataanmu akan menyakitinya. Pak kecil itu benar-benar dimanjakan di kediamannya. Semua orang di kediaman menyayanginya. Sekarang,
Dia telah dimarahi oleh anak-anak itu sebagai roh jahat dan bahkan dituduh membunuh seseorang, hati mudanya menderita. Sambil menyeka air matanya, dia mengikuti kakaknya untuk mencari ibunya. Yunran dan Suan Yuan Yu sedang minum teh di paviliun terdekat. Sekitar 10 pengawal gelap darah besi yang dikirim oleh Istana Yuan dan Suan Yuan Yu ditinggalkan di dekat sekolah. Bun menuntun Sweetie Cake yang menangis itu keluar. Penjaga rahasia yang bersembunyi di kegelapan semuanya muncul. Ada apa dengan kue manis? Siapa yang mengganggunya? Mengapa tuan kecil menangis? Apa yang telah terjadi? Penjaga rahasia ini berada di sisi Yunran dan dua orang paket kecil itu. Meskipun mereka menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di kegelapan, para paket kecil itu masih bisa membedakan mereka satu persatu. Mereka terus memanggil mereka paman. Jika ada sesuatu yang enak, Sweetie Cake akan menghampiri dan memberikannya kepada mereka. Dia akan bertanya apakah mereka lapar atau haus. Penjaga rahasia biasanya adalah sekelompok anak yatim piatu. Ketika sekelompok laki-laki sedang berkumpul, mereka merasa tidak diperhatikan. Oleh karena itu, di mata para penjaga rahasia ini, Sweetie Cake adalah anak peri kecil yang menghangatkan hati. Semua orang sangat menyayanginya dan melindunginya. Melihat dia menangis, reaksi pertama mereka adalah bergegas masuk dan bertanya bocah nakal mana yang membuat Sweetie Cake menangis. Pak kecil itu merintih sedih sambil mengedipkan matanya yang besar dan berkaca-kaca dan berkata, mereka semua mengatakan bahwa Sweetie Cake adalah roh jahat kecil. Mereka bilang Sweetie Cake membunuh seseorang. Siapa yang bilang? Roh jahat kecil apa? Tuan kecil Sweetie Cake, kamu jelas-jelas adalah anak kecil yang abadi. Para penjaga rahasia dipenuhi dengan kemarahan yang wajar dan bersikeras untuk menyeretnya keluar. Bun mengerucutkan bibirnya dan menghentikannya. Jangan bertindak sendiri. Pergi sampaikan pesan pada ibu. Dia akan bergegas untuk menanganinya. Jika penjaga rahasia Istana Yuan pindah dan menyerang anak-anak itu, siapa yang tahu rumor macam apa yang akan menyebar keluar. Penjaga rahasia melaporkan situasinya kepada Yunran. Yunran dan Suan Yuan Yu bergegas mendekat. Pak kecil itu masih menangis. Ia memegang tangan saudaranya dan berdiri di halaman yang kosong, tampak sangat menyedihkan. Yunran menghampiri dan mengangkatnya, sedikit mengernyit. Mengapa seseorang mengatakan bahwa dia adalah roh jahat lagi? Bukankah kita sudah menjelaskan semuanya sebelumnya? Dia tahu bahwa anak-anak ini tidak mempunyai niat buruk. Mungkin mereka hanya mempercayai rumor tersebut dan masih terlalu muda untuk mengetahui bagaimana membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, gadis kecilnya masih anak-anak. Mengapa dia harus menderita kerugian seperti itu? Suan Yuan Yu sama sekali tidak mengerti kata-kata penjaga rahasia itu. Dia hanya mendengar Sweetie Cake menangis dan bergegas mendekat. Roh jahat kecil apa? Mengapa anak-anak itu menyebut Sweetie Cake sebagai roh jahat? Bun menjelaskan, karena mereka menganggap ayah adalah roh jahat. Kami adalah anak-anak ayah, jadi kami adalah roh jahat kecil. Tapi kali ini, selain memarahi kami, mereka juga mengatakan bahwa Sweetie Cake membunuh seseorang. Apakah anak-anak nakal ini meminta pemukulan? Suan Yuan Yu meninju batang pohon di sampingnya. Dia sangat marah. Mengatakan bahwa seorang anak berusia 3,5 tahun telah membunuh seseorang mungkin gila. Yunran mengusap bungkusan kecil di pelukannya dan menghiburnya dengan lembut. Kemudian, dia membawa si kecil ke sekolah. Mengapa kamu mengatakan bahwa Mo Yunian membunuh seseorang? Dia lebih muda dari kalian semua. Dia hanya seorang adik perempuan. Bagaimana dia bisa membunuh seseorang? Tahukah kamu bahwa kata-katamu akan menyakitinya? Bab 280 bukankah ini sengaja? Pak Pekrat masih terlalu muda untuk menganggap kata-kata ini sebagai lelucon. Dia tidak akan menertawakan mereka. Sebaliknya, dia akan benar-benar memikirkan apakah dia adalah roh jahat kecil. Mengapa anak-anak ini mengatakan hal itu padahal dia jelas-jelas tidak membunuh siapapun? Dia akan sangat terluka dengan kata-kata ini. Sebelumnya, dia sudah lama dipanggil roh jahat oleh anak-anak ini. Dia merasa tidak aman dan bahkan mengalami 1 atau 2 mimpi buruk karena hal ini. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam bahwa dia bukanlah roh jahat. Saat ini, wajah kecilnya memerah karena menangis. Ada butiran air mata yang tergantung di bulu matanya yang panjang dan lebat. Dia adalah bola kecil. Dia mencibir mulut kecilnya dengan sedih dan mata merahnya yang besar menjadi merah. Siapapun yang melihatnya pasti ingin melindunginya. Mungkin karena dia menangis terlalu keras,
bahkan suaranya pun berubah, seperti anak kucing yang terluka. Kue manis tidak membunuh siapapun. Sweetie Cake adalah bayi yang baik, tidak sedikit roh jahat. Kue manis tidak membunuh orang. Pak kecil itu sebenarnya tidak punya banyak konsep tentang pembunuhan. Dia hanya tahu bahwa pembunuhan adalah hal yang sangat buruk. Membunuh berarti seseorang akan mati di depannya. Suan Yuan Yu tidak memiliki temperamen baik seperti Yun Ran. Dia melangkah ke sekolah dan melirik anak-anak yang setengah dewasa. Suaranya dipenuhi ketidaksenangan. Kalian cukup pandai dalam menindas. Siapa yang baru saja memarahinya? Keluar. Anak-anak itu sudah takut pada Little Sweetie Cake. Sekarang setelah Suan Yuan Yu meneriaki mereka, mereka gemetar dan berkerumun. Ada satu atau dua orang yang sedikit lebih berani. Mo Yunian membunuh tuan muda dari Istana Perdana Menteri. Semua orang di kota kekaisaran mengetahuinya. Itu benar. Ibuku memberitahuku bahwa Mo Yunian berbeda dari kami. Dia adalah monster kecil dengan akar spiritual super, surga super. Meski dia kecil, kemampuannya bisa membunuh. Yun Ran tidak tahu bahwa berita tentang Pekrat yang pergi ke Istana Perdana Menteri akan menyebar dengan cepat. Kerutan di keningnya semakin dalam. Suan Yuan Yu juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa alasan mengapa Pak kecil itu dikucilkan dan diintimidasi oleh anak-anak ini adalah karena dia telah membunuh anak haram keluarga Yun itu karena marah. Untuk pertama kalinya, Suan Yuan Yu memahami sebuah prinsip. Dia tidak bisa bersikap impulsif. Dia awalnya berencana untuk membawa paket kecil itu ke keluarga Yun untuk mendukungnya. Tak disangka, niat baiknya malah merusak keadaan. Suan Yuan Yu ingin memberi tahu anak-anak ini bahwa dialah yang membunuh pria itu dan tidak menyalahkan anak kecil. Namun, Yun Ran berbicara sebelum dia sempat melakukannya. Mo Yunian bukanlah monster kecil. Memang benar dia memiliki akar spiritual tingkat surga yang super, tapi itulah bakat bawaannya. Kemampuannya akan digunakan untuk melindungi orang, bukan membunuh mereka. Ini juga yang selalu diajarkan Yun Ran kepada Pekrat itu. Pak Pekrat itu pintar. Dia sudah menyadari perbedaan antara dirinya dan anak-anak lainnya. Yun Ran telah memberitahunya bahwa dia adalah boneka kecil yang dipilih oleh para dewa untuk menjadi sangat pintar dan kuat. Ketika dia lebih besar, dia bisa menggunakan kemampuannya untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi dan membantu mereka yang membutuhkan. Pak kecil itu sangat senang. Dia mengangkat wajah mungilnya yang cantik dan lembut dan mencubit tangan kecilnya yang seputih susu. Ya, Sweetie Cake sudah dewasa. Saya ingin mencapai kesuksesan besar. Namun kini, bakat dan kemampuannya menyebabkan dia dicap sebagai monster kecil. Yun Ran tidak mempercayainya. Orang tua dari anak-anak ini tidak mengetahui bahwa akar spiritual tingkat surga hanyalah sebuah bakat yang berkaitan dengan akar spiritualnya, tetapi orang-orang itu menggambarkan Sweetie Cake, yang memiliki bakat seperti itu, sebagai monster kecil di depan anak-anak mereka. Bukankah ini disengaja? Mungkin karena cemburu atau alasan lain. Namun apapun alasannya, mereka tidak boleh mendiskreditkan seorang gadis berusia 3,5 tahun. Terlalu banyak orang sampah di dunia. Dalam keadaan normal, Yun Ran tidak akan marah pada orang-orang sampah ini. Namun, kali ini Sweetie Cake-nya yang terluka. Sulit baginya untuk tidak marah.